Bolehkah bertawasul kepada orang yang mau pergi haji? Maksudnya minta didoain ya? Boleh, tidak apa-apa. Iya. Antum misalnya ada orang yang mau pergi haji, antum bilang, jangan lupa ya doain saya di sana. Enggak apa-apa. Minta didoakan kepada orang soleh yang hidup dan hadir, boleh. Siapakah Harut dan Marut? Pendapat ya para Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendapat hampir seluruh ulama tafsir mengatakan bahwa Harut dan Marut itu dua malaikat yang Allah turunkan untuk menguji Banu Israel. Makanya Allah berfirman, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil itu Harut dan Marut. Allah mengatakan itu malaikat. Kenapa Allah turunkan? Untuk menguji Banu Israel. Setiap kali ada orang yang ingin belajar sihir kepada Harut dan Marut, maka Harut dan Marut berkata apa? Innama nahnu fitnah fala takfur. Kami ini ujian, kamu jangan kafir. Kata Ibnu Abbas, ketika orang itu tetap ingin belajar sihir, maka kemudian Harut dan Marut pun mengajarkan bacaan-bacaan, lalu menyuruh pergi ke suatu tempat, dan di tempat itulah setan mengajarkan sihir. Iya. Apakah betul ada kitab yang mempelajari tentang sihir? Ada memang, Pak. Tapi itu kan belajar sihir haram. Seluruh ulama sepakat belajar sihir haram dan pelakunya bisa murtad dari agama Islam. Ya. Apakah batasan masjid itu? Ini masalah ikhtilaf para ulama, Pak. Para ulama mengatakan disebut masjid adalah yang menjadi tempat untuk sholat. Adapun yang tempat yang bukan tidak dijadikan untuk sholat tidak termasuk masjid. Teras masjid apakah termasuk masjid atau tidak? Khilaf juga para ulama. Sebagian mengatakan teras masjid termasuk masjid. Sebagian mengatakan teras masjid tidak termasuk masjid. Ada hadis bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh wanita yang sedang iktikaf untuk keluar dari masjid dan iktikaf di teras masjid. Sehingga menjadi perselisihan para ulama. Teras termasuk masjid atau tidak? Sebagian mengatakan masuk. Kenapa? Karena Nabi menyuruh wanita ini untuk iktikaf di teras. Sedangkan syarat iktikaf itu harus di masjid. Sebagian ulama mengatakan tidak masuk. Karena Nabi SAW menyuruh dia untuk keluar karena dia haid, sedangkan wanita haid tidak boleh masuk masjid. Perselisihan yang dirajihkan oleh banyak ulama, kalau teras itu dipagari. Teras itu apa? Dipagari dan memang itu masuk dalam masjid, maka yang rajih itu masuk dalam masjid. Adapun kalau teras itu tidak dipagari,
Jadi tempat parkir dan yang lainnya yang rajih itu tidak termasuk masjid. Wallahu a'lam. Apakah seseorang dikatakan sudah beriman kepada hari akhirat jika yang dia yakini hanya sebatas surga dan neraka dan hisab, tapi dia tidak tahu adanya haud, mizan, sirat? Tidak tahu, oke. Ya, dia tidak berkata tidak beriman, sebab kalau dikatakan tidak beriman, ini beriman kepada hari akhiratnya bermasalah, Pak. Tapi kalau tidak tahu, ya, maka orang yang tidak tahu masih dimaafkan. Maka kewajiban dia adalah untuk mencari tahu, ya. Teman anak punya hutang puasa 25 hari karena sedang menyusui, Ustadz. Bolehkah hutang puasa tersebut dibayar dengan fidyah? Iya. Kalau dia memang hutangnya karena menyusui, pendapat yang rajih dibayar dengan fidyah. Iya. Wallahu a'lam. Saya bekerja di koperasi, namun dalam koperasi itu ada transaksi riba dan saya diangkat menjadi bendahara. Nah lu, bahaya antum. Masalahnya antum pemegang uang, sementara di situ ada transaksi apa? Riba. Dan Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba dan yang bertransaksi dengan riba dan yang mencatat riba, semua sama, kata Rasulullah. Jadi gimana dong Ustaz? Keluar. Gak usah ragu mas, keluar aja. Tawakal sama Allah. Iya. Ketika sedang sholat berjamaah dalam keadaan masbuk, lalu jemaah di pinggir saya mundur untuk menjadikan saya imam. Bolehkah saya mengubah niat saya menjadi imam? Allahu a'lam, Mbak. Saya belum pernah mendapatkan riwayat bahwa para sahabat yang masbuk kemudian mereka mundur, yang satu jadikan imam. Yang saya temukan dalam riwayat mereka melanjutkan sendiri masing-masing. Yang kedua, Imam Syafi'i mengatakan bahwa membuat jamaah yang kedua setelah jamaah yang pertama itu makruh. Itu pendapat Imam Syafi'i. Bibi ana qadarullah sampai usia lanjut tidak menikah. Bolehkah bibi ana menghibahkan seluruh hartanya ke anak perempuan dari kakak perempuan, sedangkan masih ada ahli waris yang lain seperti anak laki-laki? Ya, hibah itu beda dengan warisan, mas. Hibah itu pemberian saat pemiliknya masih hidup. Dan hibah itu tidak ada batasan. Terserah yang ngasih. Dia mau ngasih semuanya, dia mau ngasih setengah, ya terserah. Karena masalahnya itu harta-harta milik dia. Tapi terkadang, Pak, ada orang yang menghibahnya itu dengan mengatakan begini, nanti kalau saya meninggal, harta saya buat si fulan. Ini bukan hibah, ini wasiat. Wasiat yang pertama tidak sah
diberikan kepada ahli waris. Jadi yang berhak mendapat wasiat selain ahli waris. Yang kedua, tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Sekarang kita lihat, ya, dia menghibahkan seluruh hartanya ke anak perempuan, gimana nih? Setelah dia meninggal atau saat dia masih hidup? Karena kalau saat masih dia hidup, dia hibahkan, berarti harta itu sudah resmi jadi milik yang dihibahkan. Berarti yang dihibahkan punya hak untuk memiliki, hak untuk menjual dan yang lainnya, karena sudah milik dia, Pak. Dan saya yakin dia tidak akan ridho itu. Masa semua hartanya saat dia masih hidup diambil sama dia? Sepertinya dia akan berikan dengan catatan tadi, Pak. Kalau dia sudah meninggal dunia, maka yang seperti ini nggak sah. Iya. Di tempat bekerja saya diperbolehkan untuk berjanggut, namun ada program dari perusahaan untuk ikut kegiatan selama beberapa waktu yang mewajibkan pesertanya dicukur habis rambut dan janggutnya. Mohon nasihatnya. Kalau antum bisa tidak menaatinya, bagus. Kalau antum bisa tidak menaatinya, bagus. Karena mempertahankan sunnah itu mahal, ya. Tapi Ustadz, kalau saya tidak mencukur nanti saya dihukum. Udah nggak apa-apa dihukum di dunia, Pak, daripada dihukum di akhirat. Sabar aja, ya. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.